pandemi awal sampai semalam ya, sampai ini malam, terus kami koordinasi dengan TNI, Polri, bertukaran data dengan BIN dan seterusnya, sehingga semua sistem yang ada, misalnya aplikasi yang ada, misalnya NAR, lewat sistem yang diregulasikan oleh Kementerian Kesehatan, ya, lewat tiket, aktivitas mobilisasi masyarakat lewat peduli lindungi dan seterusnya, ada silacak dan seterusnya, terakselerasi sedemikian sehingga basis data yang kita punya betul-betul real time, sehingga tools teman-teman ketika mungkin membutuhkan data itu secara real time bisa kita adakan. Saya pikir itu sebagai pengantar hal-hal yang terkait dengan Omikron. Mungkin teman-teman, anak-anak sekalian sudah bisa membuka sendiri apa itu Omikron dan seterusnya. Yang saya sebutkan tadi hal lain selain dari konteks pandemi itu sendiri. Karena kenapa ini saya perlu sharing? Karena kesempatan kita sangat berharga pada kesempatan ini. Walaupun dengan kondisi di kafe dan seterusnya, dan saya chat ibu, saya foto tadi, ini yang situasi karena ada itu di depan saya, ini putri-putri semua, hampir semua, ini yang dikhawatirkan oleh orang tua yang di rumah. Jangan sampai pulangnya terlambat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan situasi alat komunikasi yang efektif, tidak apa-apa kita live di rumah, atau mungkin kita chat orang tua Anda, bisa lagi ngapain produktif ini di kafe Bangko, ya, seperti itu. Sehingga koordinasi edukasi, mungkin hal-hal yang baru sehingga itu bisa kita narasikan. Seberapa penting yang saya sebutkan tadi terkait dengan bawah sadar, ya, ternyata perilaku kita sangat dipengaruhi oleh 90 sampai 95 bawah sadar kita. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana mendekatkan pola preventif dengan pendekatan perubahan perilaku yang sudah tertanam jauh di bawah sadar masyarakat kita. Jadi pola preventif gerakan 3M, ya, yang dinarasikan oleh semua orang itu tentu bisa menjadi habit target yang kita inginkan. Bisa jadi itu menjadi sesuatu yang biasa atau mungkin tidak ada pengaruh terkait dengan situasi yang ini. Mungkin dia pakai masker karena mungkin ada regulasi cuma atau mungkin tidak enak saja situasinya dan seterusnya dan seterusnya. Karena untuk merubah perilaku, informasi baru atau hal yang sifatnya baru itu punya kontribusi 5-10% saja mengubah perilaku kita. Ini pendekatan yang saya ingin sampaikan bahwa memang luar biasa tantangan situasi pandemi ini. Informasi dan hal yang baru, masyarakat lebih awal mendapatkan kecepatan sistem dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa mengiringi kecepatan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Saya pikir itu untuk pengantar saya, dan mungkin bisa dibantu untuk hal-hal yang sifatnya ilmiah sebentar oleh panelis kedua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi mungkin sedikit argumen dari narasumber pertama kita bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menganalisis kapan usainya sebenarnya COVID-19 varian Omicron ini. Bahkan tren COVID-19 di Kabupaten Goa 2 tahun terakhir itu masih sama dengan sekarang. Dan di sisi lain, langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Goa itu sendiri pun terus dilakukan, mulai diadakannya gerakan 1 juta masker, bahkan sudah melaksanakan vaksinasi booster. Jadi itu masih selalu dilakukan dalam melakukan langkah pencegahan COVID. Dan mengapa kemudian angka COVID masih melambung tinggi di masa sekarang ini? Karena mungkin ada mayoritas masyarakat yang memang sudah terkena positif COVID sebelum dia melakukan langkah-langkah pencegahan, sehingga masih masih masuk dalam kategori tren tertinggi seperti 2 tahun sebelumnya. Baik, itu mungkin menurut dari narasumber pertama. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana
persilakan pada narasumber kita yang kedua dalam hal ini, Bapak Muhammad Rida Afdal SKM MPH untuk menyampaikan argumennya. Dengan ini disilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adikku sekalian, kepada kawan-kawan pengurus himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Al-Adin Makassar, karena telah mengamanahkan atau mempercayakan kepada saya untuk kemudian bisa duduk pada malam hari ini dan bersanding dengan salah satu figur atau tokoh yang hebat di tatanan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, Bapak Dr. Ghaffar, yang secara tidak sengaja juga ternyata beliau ini adalah senior saya di Pondok Pesantren DDI Ade Mangkoso. Suatu kebetulan yang saya rasa ini sudah merupakan takdir yang telah direncanakan Tuhan, bahwa pada malam hari ini kita harus bertemu dan berkumpul bersama-sama pada momen dialog interaktif membahas masalah langkah preventif dalam penanganan COVID varian Omicron. Ya, harus kita akui bahwasanya dalam 2 tahun terakhir ini, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini, kita masih berada dalam sebuah episode atau dalam sebuah kisah ketidakjelasan pandemi yang tanpa kita bisa memprediksi kapan itu akan berakhir. Kita masih berada dalam sebuah sinetron yang memiliki episode tanpa kata tamat. Betapa tidak? Sejak diumumkannya kasus pertama COVID pada akhir 2019, yaitu penemuannya yang ditemukan di kota Wuhan, Cina, sampai kemudian virus ini kemudian bermutasi beribu-ribu kali, sampai pada pertengahan tahun 2021 itu lagi muncul varian Delta, hingga hari ini muncul lagi varian yang namanya Omicron. Semua masih dalam tanda tanya besar bahwa kapan kemudian pandemi ini akan berakhir. Harus kita akui bahwasanya pandemi ini kemudian mampu merubah berbagai macam tatanan kehidupan kita, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, kemudian aspek pendidikan, sampai pada aspek pelaksanaan ibadah, utamanya kita yang beragama Islam. Berbicara tentang aspek ekonomi misalnya, dengan adanya pandemi ini kita lihat bahwa begitu banyak orang yang mengalami ekonomi sulit, mulai dari pengusaha kelas bawah, menengah sampai kelas atas, itu kemudian terdampak perekonomiannya akibat pandemi ini. Dan tidak jarang di antara mereka itu kemudian banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut, bahkan PHK di mana-mana. Ini semua adalah dampak pandemi. Belum lagi dampak terkait dengan sosial budaya, seperti yang disampaikan tadi oleh kakanda kita, Bapak Dr. Ghaffar, bahwasanya dulu sebelum ada pandemi itu kita bisa berinteraksi secara langsung. Setelah ada pandemi ini kemudian kita dibatasi, ruang kita terbatas untuk saling berinteraksi. Padahal kita sebagai masyarakat atau makhluk sosial itu membutuhkan yang namanya interaksi secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Sebab pertemuan kita di dalam ranah pertemuan virtual misalnya, ketika kita menggunakan aplikasi itu juga belum mampu menyelesaikan, karena ada beberapa masalah itu yang kemudian tidak mampu diselesaikan ketika kita hanya bertemu sebatas pertemuan secara virtual saja atau pertemuan di dunia maya saja. Sama halnya dengan hal pendidikan misalnya. Pendidikan hari ini kesannya itu kurang efektif,
Kenapa? Karena ada keterbatasan, ada sekat antara tenaga pendidik dan peserta didik. Sekatnya di mana? Ya, sekatnya pada saat proses pembelajaran itu hanya menggunakan aplikasi, menggunakan ruang-ruang virtual. Padahal dalam proses pendidikan itu tidak hanya membutuhkan transfer ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi perlu ada sentuhan-sentuhan humanis antara guru dengan muridnya, antara pendidik dengan peserta didik. Itu perlu ada sentuhan-sentuhan humanis dalam rangka membangun karakter atau pribadi yang baik. Seperti itu konsep pendidikan yang sesungguhnya. Belum lagi dalam aspek agama. Kita yang beragama Islam hari ini mungkin kesannya dirusak tata pelaksanaan ibadah kita, utamanya ketika kita berbicara konsep sholat berjamaah. Sholat berjamaah hari ini kita perhatikan di masjid-masjid, jamaah itu kemudian menjadi renggang. Jarak antara jamaah yang satu itu kemudian menjadi renggang. Padahal dalam konsep sholat berjamaah, lurus dan rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan di dalam sholat. Itulah mengapa setiap kali imam hendak sebelum mengucapkan takbir selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkanlah saf, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan di dalam sholat. Nah, inilah sedikit pengantar terkait bagaimana kemudian pandemi ini benar-benar merubah segala tatanan kehidupan kita dalam berbagai aspek. Selanjutnya, ketika kita berbicara persoalan langkah preventif, langkah seperti apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan penyebaran kasus COVID-19, varian Omicron misalnya, ataupun varian-varian yang lain. Dalam konsep kesehatan masyarakat, ketika kita berbicara ilmu pencegahan, maka ada satu teori populer yang barangkali hampir semua teman-teman di sini sudah pelajari atau sudah mengetahui informasi tersebut terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Liefeld and Clark. Mana deh? Teori apa itu? Yakni teori 5 level prevention. Di sini sudah pernah dengar 5 level prevention? Coba sebutkan yang pertama, apa 5 level prevention? Apa yang pertama? Ya, health promotion. Yang kedua? Salah. General and specific protection. Yang ketiga? Ya, apa? Early diagnosis and prompt treatment. Oke, yang keempat? Ya, disability limitation. Yang kelima? Ya, rehabilitation. Nah, ketika kita berbicara tentang 5 konsep atau 5 tahapan pencegahan, yang pertama kita berbicara tentang health promotion, upaya promosi kesehatan. Upaya promosi kesehatan sesungguhnya menitik beratkan pada konsep perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang nantinya bagaimana kemudian kita menjadikan masyarakat itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau, dan yang tadinya tidak mampu kemudian menjadi mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Seperti itu konsep health promotion. Bila dikaitkan dengan bagaimana upaya pencegahan COVID, ini erat kaitannya dengan bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya edukasi terhadap masyarakat. Di era keterbatasan atau dalam kondisi keterbatasan seperti ini, yang bisa kita lakukan dalam upaya mengedukasi masyarakat tentu adalah dengan memanfaatkan berbagai macam platform media sosial, mau itu Facebook, WhatsApp, Instagram. Itu kita harus gunakan dalam upaya mengedukasi masyarakat.
utamanya dalam hal pencegahan COVID. Namun nyatanya atau faktanya sampai hari ini kondisi masyarakat kita itu masih terbagi atau terpecah belah. Ada yang pro terhadap anjuran pemerintah, ada pula yang kontra. Ada yang menganggap COVID itu benar-benar ada dan ada pula masyarakat yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Salahnya di mana? Apakah benar ketidaktahuan masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat ini karena rendahnya paparan informasi? Bukan di situ letak masalahnya. Masalah utama yang terjadi saat sekarang ini itu terletak pada banyaknya beredar informasi-informasi yang bersifat hoax, informasi-informasi palsu, informasi-informasi yang sebenarnya ini berkedok politik tetapi membawa unsur konten kesehatan. Misalnya seperti ini. Kita harus pandai membedakan yang mana informasi kesehatan dan yang mana informasi politik berbau kesehatan. Ketika kita berbicara vaksin misalnya, informasi yang benar-benar informasi yang berkaitan kesehatan, ketika kita berbicara vaksin, yaitu informasi yang menjelaskan tentang ajakan untuk melakukan vaksin, manfaat setelah melakukan vaksin. Itu adalah informasi-informasi kesehatan. Tetapi informasi-informasi politik yang berbau kesehatan itu juga jauh lebih banyak kita jumpai di media sosial, utamanya dalam kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap pelaksanaan vaksin. Itu sebenarnya adalah informasi-informasi politik yang berkedok informasi kesehatan. Nah, ini yang banyak beredar sebenarnya, yang banyak beredar di media-media sosial, sehingga menyebabkan kegalauan, ketimpangan informasi antara mana informasi yang harusnya didengar oleh masyarakat dan mana informasi yang seharusnya tidak didengarkan atau cukup menjadi bahan bacaan saja, bukan untuk diikuti oleh masyarakat. Nah, ini kenapa sebenarnya menyebabkan banyak kondisi masyarakat kita terpecah belah. Oleh karena itu peran kita di sini sebagai orang-orang yang terlibat, orang-orang yang bergelut dalam dunia kesehatan, tentu kita diharapkan mampu kemudian melakukan penyebaran informasi secara masif untuk menutupi adanya informasi-informasi yang bersifat hoax ini. Selanjutnya yang kedua, ketika kita berbicara about global prevention, setelah health promotion ada general and specific protection. General and specific protection di sini ini berbicara tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksin. Lagi-lagi ini berkaitan dengan antara kepercayaan masyarakat dan masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah. Nah, ini erat kaitannya sebenarnya dengan bagaimana kemudian kita mampu menyebarkan informasi menggunakan media sosial untuk mengatasi ketimpangan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita berbicara early diagnosis and prompt treatment, ini erat kaitannya dengan ketika kita melakukan tes PCR, swab antigen, melakukan deteksi dini agar supaya kita bisa mengetahui kondisi atau status kesehatan kita, agar kita kemudian bisa menentukan sikap, mengambil sikap seperti apa yang seharusnya kita lakukan berdasarkan hasil tes kesehatan yang telah kita lalui. Ketika kita dinyatakan positif, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita membatasi ruang gerak kita, bagaimana kemudian kita membatasi interaksi kita dengan orang lain, itu demi kemaslahatan bersama, bukan untuk menjaga orang lain, tetapi bagaimana menjaga orang lain agar kemudian tidak terpapar virus yang sama dengan kita. Selanjutnya, berbicara tentang disability limitation. Disability limitation erat kaitannya dengan bagaimana kemudian kita membatasi cedera. Tetapi berbicara
berbicara tentang paparan virus COVID, ini sangat jarang kita temui ya. Barangkali dok, sangat jarang kita temui adanya kasus cedera pada fisik akibat paparan virus COVID. Tetapi jauh lebih daripada itu, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian kita perhatikan adalah bukan hanya seputar cedera fisik, melainkan adanya cedera mental. Adanya gangguan mental akibat paparan COVID. Masih sangat segar ingatan kita ketika ada peristiwa di mana munculnya sebuah fenomena di balik kematian angka kasus COVID ini, justru ada juga kematian akibat bukan disebabkan karena COVID itu secara langsung, melainkan disebabkan karena adanya kondisi kekebalan tubuh yang berlebih. Ada yang pernah dengar tentang badai sitokin? Ini pernah juga disampaikan. Kalau teman-teman di sini biasa dengar podcastnya Deddy Kobuser, di situ sempat diulas tentang badai sitokin ini. Badai sitokin ini adalah kondisi berlebihnya sel imun di dalam tubuh yang kemudian diproduksi secara berlebih, akhirnya kemudian merusak fungsi tubuh yang lain sehingga menyebabkan kematian. Jadi orang mati sebenarnya bukan mati karena virusnya, tetapi mati karena berlebihan dalam mengkonsumsi zat-zat penambah imunitas. Apa penyebabnya? Ya tentunya karena adanya cedera mental, adanya kepanikan yang berlebih, sehingga menyebabkan orang sampai tidak sadar lagi untuk kemudian mengkonsumsi zat-zat penambah imun misalnya. Kita pasti ingat, masih teringat jelas ketika vitamin C, minyak kayu putih itu langka, sama langkanya dengan minyak goreng. Ya, masih teringat jelas. Ini karena adanya panik buying, masyarakat yang terlalu panik sehingga membeli dan mengkonsumsi sebanyak mungkin, dan justru itu yang kemudian menjadi masalah. Nah, oleh karena itu setelah diskusi kita kembali sadar bahwa yang harus kita lakukan selain bagaimana kemudian kita menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan protokol kesehatan vaksinasi, kemudian kita juga perlu mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa jangan terlalu panik di dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Karena kondisi yang panik menyebabkan adanya gangguan emosi, stres yang berlebihan, justru itu kemudian yang dapat menjadikan kondisi imun kita menjadi turun. Dan terakhir adalah upaya rehabilitasi. Nah, setelah ini adalah tahapan terakhir. Tahapan terakhirnya ini berbicara tentang upaya rehabilitasi atau pemulihan. Nah, kondisi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita butuhkan adalah bagaimana kita senantiasa menjaga atau meningkatkan imunitas yang ada pada diri kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam upaya meningkatkan imunitas adalah senantiasa menjaga perasaan, senantiasa menjaga kondisi perasaan kita untuk tetap senang, bergembira, karena penelitian membuktikan bahwasanya ada sebuah studi di Amerika Serikat bahwasanya membandingkan dua kondisi mahasiswa, antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Mahasiswa yang satu ini kondisinya adalah dia yang setiap harinya terlihat murung, galau, sedih. Kemudian yang satunya adalah mahasiswa yang setiap harinya tampak ceria, senang, riang, gembira. Hasil penelitian ini kemudian membuktikan bahwa mahasiswa yang setiap harinya mengalami perasaan galau, sedih, dan semacamnya itu memiliki 3 kali risiko lebih besar terpapar penyakit ketimbang mahasiswa yang setiap hari memiliki perasaan senang dan riang gembira. Dari penelitian ini pula kemudian muncul hasil bahwasanya mahasiswa yang memiliki kebiasaan menjaga perasaan senang, riang gembira ini memiliki 2 kali lipat daya tahan tubuh atau imunitas daripada
mahasiswa yang setiap harinya terlihat sedih murung dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam kondisi pandemi ini, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana senantiasa menjaga perasaan kita, menjaga kondisi mental kita untuk senantiasa sehat agar kondisi imun kita itu tetap terjaga. Mungkin dalam istilah kekinian yang sering kita kenal dengan kata healing. Nah, healing ini di sini yang dulunya orang bilang refreshing, sekarang dalam masa pandemi katanya orang sebut ini healing. Nah, healing dalam upaya menjaga perasaan dengan tujuan meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh kita. Mungkin cukup itu sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Saya harap adik-adikku semua, teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini kemudian dapat berinteraksi secara aktif, bertanya kepada narasumber hal-hal yang mengenai hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu diperjelas. Dan untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi argumen yang disampaikan oleh narasumber kedua kita bahwa sebenarnya banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini yang dapat merubah tatanan kehidupan kita, mulai dari faktor ekonomi, budaya, bahkan pendidikan. Maka perlu sebenarnya diadakan pencegahan dalam virus atau penyakit ini. Dan salah satu teori pencegahan yang harus kita lakukan saat ini yaitu teori 5 level prevention, yaitu health promotion, general and specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Dan meskipun kita melakukan langkah-langkah pencegahan seperti misalnya menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, nah yang perlu kita junjung tinggi yaitu tetap menjaga kepanikan, karena menjaga kepanikan ini berkaitan dengan meningkatnya imunitas tubuh. Dan yang menjadi kendala dalam proses pencegahan ini yaitu munculnya cara pandang pro dan kontra dari sebagian masyarakat yang diakibatkan oleh ketimpangan informasi. Baik, itulah tadi beberapa argumen yang dikemukakan oleh dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, selanjutnya sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada beberapa mungkin ada dari Kakanda ataupun Ayunda ataupun teman-teman pengurus dan tamu undangan yang ingin bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini dengan kedua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi jika ada yang ingin bertanya mungkin silahkan acungkan tangan. Baik, saya persilahkan kepada saudari Salsabila Nurain. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Nurain. Jadi langsung saja pertanyaan saya yaitu kan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ini membolehkan kita untuk pulang kampung atau pulang kampung, Pak. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya kan akan tetapi di sini pemerintah sendiri mempunyai syarat tertentu yaitu vaksin 2 plus booster. Apakah kan ini yang kita ketahui bahwa apakah ini baik dari segi program preventifnya? Kan kalau memang kalau berbicara preventif kan kita maunya untuk tidak berkerumun dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita pulang kampung mau tidak mau pasti kita akan berkerumun, apalagi ini dekat-dekat dengan Idul Lebaran dan sebagainya seperti itu. Apakah ini memang menurut pemateri, apakah ini memang untuk program preventif yang vaksin 2 kali plus booster itu sudah baik atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Itulah tadi pertanyaan dari saudari Salsabila. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Gafar untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan ini bisa. Ya, jadi betul sekali ya. Jangan-jangan ini Salsabila sudah mau pulang kampung. Ya, jadi vaksin ya seperti yang kita ketahui
semua jenis vaksin yang diikuti 8 jenis 4-5 jenis yang ada di Switzerland, Pfizer, Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, Covovax terakhir, ya itu semua dengan emergency use authorization. Jadi otoritas emergency yang dikeluarkan oleh BPOM sebelumnya ada regulasi WHO dan seterusnya lewat regulasi Kementerian Kesehatan. Jadi setahu saya tahun lalu sebelum vaksinasi di 17 Januari terutama di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan ya, jauh sebelumnya 2-3 bulan sebelumnya itu dirilis oleh WHO bahwa vaksin tertentu itu aman dengan kondisi emergency. Apakah di negara kita langsung memberi keputusan atau mungkin regulasi lewat peraturan Menteri Kesehatan? Itu tidak mungkin. Jadi ada namanya Komisi Independen Vaksinasi ya, ITAGI, dan BPOM sendiri punya lembaga independen. Jadi BPOM meratifikasi semua unsur-unsur yang terkait dengan layak, aman dan seterusnya terkait dengan SOP vaksinasi itu sebelum dirilis, sehingga BPOM memberikan emergency use. Setelah itu, sebulan setelah itu baru Kementerian Kesehatan. Begitupun dengan booster yang kita lakukan saat ini. Jadi tentu berbasis riset. Jadi beberapa vaksin yang bersamaan waktu risetnya, misalnya ada beberapa vaksin yang kita ketahui itu justru jauh sebelum efikasi di publish di publik itu mereka sudah melakukan uji klinis dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah dengan, kalau ditanya apakah tidak ada masalah dengan booster, dengan program, apakah ini tidak mengganggu atau mungkin kalau tidak salah pertanyaannya, apakah ini efektif booster ini terkait dengan program dan seterusnya. Ada banyak pembicaraan yang terkait dengan kenapa harus booster dan seterusnya. Tadi yang disebutkan di 5 level itu adalah termasuk specific protection. Jadi antigen yang diberikan secara spesifik, ya selain antigen yang kita secara alamiah yang kita sudah dapatkan, mungkin semua yang ada di sini sudah ada antigennya terkait dengan COVID, tapi secara spesifik beberapa jenis vaksin itu mereka sudah melakukan modifikasi sedemikian sehingga ketika ada mutasi dan seterusnya efektif dihalau dengan varian tertentu misalnya. Contoh, pemberian booster ternyata itu efektif dengan kombinasi 1-2 merek ya, dengan pendekatan RNA atau mungkin pendekatan beberapa jenis vaksin yang lain misalnya Sinovac dan seterusnya. Jadi itu tentu dengan berbasis riset ya. Saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat regulasi yang ada, apalagi booster itu dengan tujuan sedangkan ada beberapa riset, beberapa teman-teman yang dilakukan seri survei sudah vaksin 1-2 saja kebetulan antibodinya belum terbentuk ya. Artinya apa? Banyak hal yang bisa terjadi setelah vaksin ya. Jadi ya syukur-syukur kita dapat booster. Kenapa misalnya contoh antigen rutin, imunisasi rutin yang ada selama ini misalnya polio 1, polio 2, kenapa MR, measles, rubella itu perlu di booster 1, 2 dan seterusnya, tetanus 1, 2 dan seterusnya itu karena ya pendekatan riset ya, ada hal yang perlu di booster ya. Apa-apa pasti butuh kesempurnaan. Ada time frame yang dimainkan, target waktu, lifetime misalnya. Kalau Amerika itu hampir tiap tahun warganya secara mandatori harus divaksin. Ya mungkin ke depan kita akan mengalami seperti itu di luar dari vaksin rutin yang ada. Sekarang percakapan dengan vaksin, apa bedanya itu dok terkait dengan vaksin dan imunisasi? Yang bikin kacau sebenarnya karena masyarakat selalu membedakan antara vaksin dan imunisasi. Jauh sebelum program vaksin COVID ada ini sebenarnya kita sudah
melakukan imunisasi rutin lewat program pemerintah, ya, PIM, pekan imunisasi nasional dan seterusnya, ya. Di sekolah ada bias, tapi tiba-tiba ada kata-kata vaksin. Sebenarnya substansi dan seterusnya sama, ya, karena ada emergency use sehingga satu vaksin, jenis vaksin itu karena emergency, situasi emergency pada saat itu masyarakat secara spesifik harus dibekali sistem perlawanan selain alamiah. Ya, bayangkan kalau masyarakat kita semua terpapar dengan waktu yang bersamaan, tingkat okupasi dan seterusnya bor yang ada di rumah sakit tidak mampu kita layani sedemikian banyaknya pasien. Makanya sesegera mungkin harus masyarakat itu mendapatkan antigen itu sehingga mereka mampu mengenali, tubuh mereka mampu mengenali virus atau mungkin varian yang ada yang masuk di tubuhnya, sehingga tingkat keterpaparan atau mungkin daya rusak dari virus yang ada itu tidak sampai mereka sampai ke stadium lanjut. Hal-hal yang secara spesifik banyak memang yang saya melihat masyarakat belum paham terkait dengan pentingnya vaksinasi ini, karena situasi pandemi dengan tingkat apalagi dengan varian Omicron, kecepatan dan seterusnya, kecepatan transmisi yang sangat itu bisa memungkinkan masyarakat bisa secara bersamaan mereka datang ke sarana kesehatan. Ya, syukur-syukur mungkin Omicronnya juga sudah hilang, ya, sudah ini, mudah-mudahan tidak ada varian baru lagi. Kalau banyak teori terkait dengan varian ini sebenarnya terkait dengan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita lihat terus yang ada adalah pandemi adalah bagian dari virus swab. Jadi kita dalam kondisi perang. Kalau kondisi perang, ya situasi pasti semua dalam kondisi emergensi. Belum lagi tools-tools lain, tools cuaca, ekonomi dan seterusnya, apalagi perang betulan yang terjadi di Rusia dengan Ukraina, ya. Jadi situasi itu bisa jadi terjadi di negara kita karena ada banyak kepentingan global yang terkait dengan seterusnya, sehingga masyarakat kita tidak normal dan dampaknya mungkin terasa di kesehatan. Saya pikir itu, ya. Baik, itulah tadi argumen dari narasumber kita yang pertama bahwa vaksin itu tidak menjamin 100% bisa mencegah virus COVID-19 itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi meskipun salsa sudah vaksin 1, 2, bahkan 3, salsa harus lebih was-was untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi bagaimana nih argumen dari narasumber kita yang kedua? Baik, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Afdal untuk menyampaikan argumen. Ya, sebenarnya sudah jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ghaffar bahwa pemberian vaksin itu masuk dalam konsep 5 level prevention yang kedua dan kaitannya dengan specific protection. Mungkin saya hanya kembali sedikit mengulas specific protection ini dalam rangka upaya pencegahan penularan virus COVID. Dan itu sudah dilakukan berdasarkan riset seperti yang disampaikan tadi oleh panelis Dr. Ghaffar bahwa ini bukan dilakukan dengan berdasarkan asumsi semata, tetapi sudah dilakukan riset berkali-kali kemudian diputuskanlah sehingga ditetapkan bahwasanya vaksin itu dilakukan 1-2 kali dan booster terakhir sebagai pelengkap dengan alasan bahwa adanya beberapa orang yang kemudian divaksin itu ternyata yang vaksin pertama dan kedua itu kemudian belum mampu membentuk sistem kekebalan tubuh. Karena lagi-lagi kita kembali bahwa setiap individu atau setiap orang itu berbeda kemampuan imunitas yang ada di dalam tubuhnya, sehingga perlu dilakukan sebuah riset dan ditetapkan bahwasanya booster itu bagian daripada pelengkap untuk pencegahan penularan penyakit COVID, Omicron dan sebagainya. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan lagi. Saya kembalikan kepada moderator barangkali masih ada pertanyaan lagi. Baik, itulah tadi argumen dari narasumber kedua
dua pekan. Jadi mungkin saya kembalikan dulu kepada penanya bagaimanakah, apakah sudah dipahami atau ada tambahan? bisa diarsip. Oh baik, barangkali Anda, Ayunda atau teman-teman sekalian yang masih ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, baik saya persilakan kepada Saudara Maulana Azizi Gorontalo. Disimpan di mana kita simpan? Di galeri. Iya kak. Jauh dulu. Baik, yang saya hormati Tidak ada dan Tidak ada Kak Muhammad Rila. Dianu di kapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jika apa ya di ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Azizi Gorontalo dari pengurus himpunan mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat. Pertanyaan saya apa? Pelajaran. Bah. WHO telah menetapkan bukan hanya COVID-19 yang menjadi pandemi, melainkan banyak influenza seperti flu Spanyol, flu burung, dan flu babi. Yo itu nih. Saya mengambil contoh Pak, Atau kebaikan. seperti flu burung. Kebaikan ya. Waktu Tidak, Pi. zaman flu burung masuk di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah memutuskan dan menetapkan Simpan itu jika bukan pernah. menjadi suatu pandemi. Itu bukan menjadi suatu pandemi, tetapi menurut WHO itu adalah pandemi. Biar Nah itulah mengapa pada saat flu burung di Indonesia tidak terlalu familiar dan tidak terlalu bagaimana orang Pak. karena ada gini. Bagaimana jika pertanyaan saya, bagaimana jika Kementerian Kesehatan tidak menetapkan COVID-19 sebagai pandemi di Indonesia? Apakah berjalan sama halnya seperti flu burung waktu masuk ke Indonesia, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh narasumber pertama kita. Dalam hal ini Bapak Dr. Gafar. Baik, saya persilahkan. Perdana dulu nanti. Berarti live ini bukan ini. Ya, bagus itu pertanyaannya Maulana. Kebalik-balik ya. Kebalik. Bagaimana kalau di awal kita tantang begitu maksudnya? Tidak perlu Ya. kita mengumumkan ini ya. Ya pandemi ya. Jadi internasional itu ada konsensus nasional dan konsensus internasional ya. Ada yang kita Masuk pun ratifikasi, ada yang Weh. tidak, ada Jadi komisi masih gitu dulu. terkait dengan HAM saja, dan semua yang kita ratifikasi. Kenapa dari situ kok? Tergantung isu dan kepentingan regional terkait dengan kepentingan ideologis sebuah bangsa ya. Tapi terkait dengan isu-isu kesehatan yang berbasis kemanusiaan, berbasis apalagi dengan tanda kutip pandemi, dalam situasi global yang saat ini, pada saat flu burung, SARS dan seterusnya, apalagi flu babi atau flu Spanyol sebelumnya jauh sebelum kemerdekaan misalnya, situasi informasi komunikasi intelijen tidak seramai saat ini ya. Daya rusak virus misalnya, kenapa SARS pada saat itu tidak kita umumkan misalnya, dan seterusnya, kasus flu dan seterusnya, dalam situasi pada saat mungkin yang ada yang malukan maksudnya Kementerian Kesehatan, Ibu Menterinya pada saat itu berbeda dengan sikapnya pada saat yang sekarang, lewat kebijakan yang ada pasti dengan pertimbangan dan seterusnya. Kenapa saat ini begitu hebatnya harus di Iya, Rumi. kasus pertama di setelah Wuhan ya, Wuhan dan seterusnya, banyak informasi yang direct langsung virus itu sudah ada di sini sebenarnya. Ya, daya rusaknya dan seterusnya itu intelijen kita bersimulasi sedemikian dengan beberapa opsi bahwa apakah kita tetapkan negara kita pandemi atau tidak. Itu dengan pertimbangan Lemhanas dan seterusnya. Dalam beberapa diskusi yang terkait dengan mungkin terkait dengan apa yang Ali Maulana lakukan, kenapa negara kita begitu kesannya terlambat malah. Dari November kasus di Wuhan kita mau kasus pertama kita Maret ya, 2 Maret
dari kasus Jogja, kasus pertama pada saat itu, sehingga kesannya negara kita terlambat, malah kesannya terlambat. Jadi ketika kasus pendekatan mungkin kita bisa apa yang dilakukan oleh negara ASEAN, negara kita kesannya beberapa analisis bahwa kita responnya agak terlambat. Baru setelah gelombang kedua gerakan vaksinasi baru kita mobilisasi sumber daya. Dengan pendekatan yang saya maksud bahwa ada banyak pertimbangan negara kita menetapkan bahwa ini dalam situasi emergency dengan case fatality rate yang ada di Wuhan dan kondisi yang lain bisa mempengaruhi malah terkait dengan ketergantungan negara ini ke negara lain. Yang saya perlu sampaikan bahwa walaupun ini virus ini adalah bagian dari tools strategi perang yang saya maksud tadi, jangan sampai negara kita ini sampai punya ketergantungan ke negara lain, terutama yang punya negara-negara dalam kategori punya modal dan seterusnya. Kelompok-kelompok oligarki dan seterusnya ini yang dalam tanda kutip bisa bermain di tengah kesulitan masyarakat kita, sehingga ada hal yang ditakutkan terkait dengan pandemi yang adalah bagaimana prinsip kekarantinaan suatu negara itu bisa diatur sedemikian lewat regulasi. Makanya lahirlah kebijakan Impres pada saat itu terkait dengan situasi pandemi dan saat ini belum dicabut. Kenapa kita melakukan hal yang berbeda dengan negara yang ada di ASEAN, misalnya respon terkait dengan vaksin? Australia salah satu negara yang tidak mengenal kegiatan vaksinasi, tapi mereka melakukan total lockdown. Beda dengan kita konsep PPKM, kalau pembatasan berbasis yang ada di masyarakat lewat skala mikro, lewat level dan seterusnya, itu karena mempertimbangkan aspek lain, sehingga iringan narasi kesehatan, narasi ekonomi harus sejalan dengan terkait dengan kemampuan negara kita. Bayangkan kalau misalnya kita lockdown, sosial safety net yang kita harapkan mungkin kemampuan di setiap wilayah itu berbeda, sehingga ketika kita lockdown di satu wilayah itu bisa mempengaruhi status sosial. Tadi disabilitas itu bukan terkait dengan mungkin dia masalah kesehatan, tapi aspek lain misalnya dengan pemutusan hubungan kerja, atau mungkin kehilangan kesempatan, atau mungkin masyarakat itu sudah jauh dari apa yang kita harapkan, sehingga aspek pandemi selain masalah kesehatan ada aspek lain yang menjadi pertimbangan. Jadi situasi dan kondisi karakteristik virus pada saat itu sangat berbeda dengan yang kita alami terkait dengan COVID ini. Karena respon emergensi yang terutama yang saya alami kami di Satgas, memang ada satu waktu kami repot untuk memakamkan pasien ini, ya. Jenazah luar biasa, ya. Beda dengan SARS yang sebelumnya. Kalau kita lihat analisis COVID yang kombinasi antara SARS dengan COVID virus HIV, kalau kita melihat, jadi ada beberapa penelitian, 50% orang yang habis pasca COVID bisa jadi punya gejala yang hampir sama dengan HIV. Jadi tingkat imunitasnya dan seterusnya. Kalau kita konfirmasi dengan pemeriksaan PCR, bisa jadi kekebalan tubuhnya yang bisa, sehingga memungkinkan X lain masuk. Beberapa kasus ikutan orang-orang yang sudah, apalagi long COVID, itu luar biasa dampaknya, sehingga beberapa jenis varian itu memang kita masih menjadi pertimbangan, sehingga negara kita masih untuk membebaskan masyarakat kita terkait dengan pandemi belum menjadi pertimbangan, sehingga harus diyakinkan vaksin itu bisa terpenuhi konsep herd immunity yang sebelumnya digaungkan. Saya pikir itu sementara jawaban saya. Baik, itulah tadi argumen dari narasumber pertama kita. Jadi bagaimana nih argumen dari narasumber kita yang kedua? Dalam hal ini saya persilahkan kepada
apa yang disampaikan oleh narasumber pertama mengenai mengapa kemudian kebijakan di Indonesia itu tidak menerapkan konsep pandemi atau kebijakan pandemi pada saat penanganan flu burung. Di sini secara teoritis saya hanya mampu menjelaskan bahwa kita perlu memahami dulu konsep apa yang dimaksud dengan pandemi, atau kita harus membedakan terlebih dahulu yang mana kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah pandemi dan yang mana kemudian hanya dikatakan sebatas endemi. Pandemi dan endemi. Kenapa COVID dikatakan sebagai sebuah pandemi? Karena adanya proses penyebaran virus ini terjadi secara masif di waktu yang relatif hampir bersamaan di seluruh belahan muka bumi. Di seluruh penjuru wilayah yang ada di muka bumi itu terjadi penyebaran virus yang cukup masif dalam waktu relatif yang hampir bersamaan, sehingga itu kemudian dinyatakan sebagai pandemi. Lain halnya dengan flu burung misalnya yang terjadi pada beberapa tahun silam, itu hanya terjadi pada sebagian wilayah demografi saja, tidak terjadi secara menyeluruh atau terjadi secara menyeluruh dalam waktu yang relatif hampir bersamaan di seluruh belahan bumi misalnya, sehingga pemerintah pada saat itu hanya menetapkan bahwa flu burung ini hanya sebatas endemi. Karena kasus peningkatan kasus itu terjadi di satu wilayah, tidak semasif penyebarannya dengan COVID misalnya. Penyebarannya itu tidak semasif, tidak secepat, waktunya itu tidak relatif hampir bersamaan, sehingga itu pemerintah mengambil kebijakan atau menyatakan bahwa flu burung ini hanya sebatas endemi. Jadi itu saja mungkin jawaban saya secara teoritis untuk menjawab rasa penasaran Adinda Maulana ya. Iya, pertanyaan yang sangat menarik dan berbobot menurut saya. Selanjutnya terima kasih, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kedua narasumber kita, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa mengapa demikian virus flu burung itu tidak dikatakan pandemi karena memang sifatnya endemi, ya, di mana yang terjadi hanya di wilayah demografi saja dan penyebaran itu masih pasif. Dan berbeda dengan COVID-19 ini memang sudah pandemi karena seluruh dunia itu sudah merasakan dan penyebarannya itu cukup cepat. Jadi mungkin itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban kedua moderator tersebut. Baik, saya kembalikan kepada saudara penanya. Jadi bagaimana dengan saudara Maulana Azizi Gorontalo? Apakah sudah jelas atau ada tanggapan? Begini jadi. Ya, baik, terima kasih, sudah jelas. Baik. Baik, mungkin masih ada dari Kakanda. Baik, saya persilahkan kepada Kakanda Muhammad Husan untuk memberikan pertanyaannya. Oh iya. Baik, saya persilahkan kepada Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda. Dokter Gafar, saya sempat berkoordinasi dengan dokter untuk COVID di perusahaan saya, untuk komunitas di area 2. Berbicara tentang COVID, sebenarnya ada 3 hal yang saya mau highlight dari para pemateri. Tidak usah dikembalikan ke saya cuma mau tahu pendapat dari sisi pemateri. Yang pertama, sebenarnya pemerintah ini atau siapapun yang menjadi instrumen dari satu negara punya rencana apa tentang COVID sejauh ini? Sudahkah diukur? Berapa pencapaiannya? Bagaimana proses evaluasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tahu namanya Millennium Development Goals itu tidak menjadi hal yang tabu di mata-mata anak-anak kita dan masyarakat, yang sekarang sudah menjadi Sustainable Development Goals. Seberapa penting masalah COVID sebagai isu pandemi ini masuk ke dalam poin dari SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, yang terakhir dok, ini yang saya selalu bertanya dengan Dr. Gafar,
yang belum dijawab. Poin-poin improvement. COVID ini selalu mendatangkan peluang-peluang perbaikan, peluang-peluang inovasi. Nah, jelas inovasi ini pasti punya tujuan dong. Nah, kira-kira apa trigger yang bisa di-share oleh pemerintah ataupun kampus terkait masalah improvement tentang COVID? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Pak. Jadi mungkin langsung saja mungkin dijawab oleh narasumber pertama kita dalam hal ini Bapak Dr. Gafar. Dengan ini saya persilakan, Pak. Ya, menurut saya jadi ini mungkin karena kita di warkop. Jadi dimensi pertanyaannya tidak ada dimensi satu dimensi ya. Terima kasih untuk mengingatkan saya lagi dalam suasana yang interaktif ya. Jadi teori ada beberapa teori yang kita pahami ya. Ketika ada sesuatu terjadi ya, kita perlu cari tahu siapa yang diuntungkan. Itu dulu pertama. Siapa yang diuntungkan dalam situasi kondisi saat ini ya. Mungkin teman-teman tahu sendiri siapa yang diuntungkan dalam tanda kutip ya. Kalau pertanyaan urutan-urutannya dan seterusnya, sebenarnya kita bisa melihat, memapping sebenarnya selain masyarakat yang punya dampak seperti yang saya sampaikan tadi, disampaikan oleh pemateri yang lain, pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang direpotkan. Kalau saya menganggap narasi COVID ini adalah situasi hipotesa yang baru dan kita beruntung ada di situasi ini ya. Teman-teman beruntung dalam situasi ini. Ada hal yang baru menurut saya. Kalau kita bilang kesempatan apa yang ada, tergantung. Kalau belief kita negatif, pasti yang ada adalah sesuatu yang menyusahkan, kesempatan hilang dan seterusnya. Kita mungkin yang berpacaran sebelumnya harus pakai online, pakai video dan seterusnya ya. Itu kesempatannya. Tapi kalau beliefnya positif, pasti ada hal yang harusnya maunya COVID, kita tidak ketemu di sini ya. Jauh sebelum COVID kita dinarasikan dengan poin-poin ya. Bagaimana digitalisasi sedemikian, bagaimana metaverse ya, dunia virtual VR, orang pakai VR, kalau di NFT virtual ya, di salah satu perusahaan Indonesia yang menciptakan jauh sebelum VR itu ada misalnya. Artinya ada hal yang saya melihat selain masalah COVID ya itu sendiri, ada aspek lain yang bisa jadi kesempatan untuk orang lain. Tapi apakah kita siap dengan situasi itu? Nah, kalau bicaranya di warung kopi, ya harusnya memang kita secara jernih melihat ini bukan saja masalah kesehatannya. Ada masalah lain yang saya sebutkan tadi, yang dimainkan saat ini mungkin jadi toolsnya virus, ya. Virus hot yang saya bahasakan. Saat ini selain iklim di satu negara bisa dimainkan dengan perubahan cuaca dan seterusnya, dengan satelit yang ada di Utah sana, bisa jadi orang di satu daerah bisa jadi tiba-tiba banjir. Apakah itu peristiwa alam atau tidak, ini mungkin perlu kita tahu sendiri, ya. Lewat informasi yang ada, ternyata artificial iklim yang dimainkan. Yang kita dampak adalah kesiapan kita di petani-petani kita untuk mengantisipasi perubahan iklim yang artifisial tanda kutip tadi. Belum lagi yang lain, rekayasa genetika yang ada bisa jadi mungkin dari instrumen virus yang kita tidak lihat. Yang mungkin di sana ada kelompok usaha di negara atau mungkin kelompok di dunia ini yang dia punya satu-satunya akses punya teknologi dan seterusnya, yang dalam tanda kutip memberi solusi sehingga sebuah negara menjadi ketergantungan dan seterusnya. Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi
kesiapan instrumen di dunia kampus untuk menganalisis apa yang terjadi, tidak serta-merta melihat dimensi yang ada terkait dengan apa yang terjadi. Seharusnya secerdas apa yang kita lihat lewat informasi yang ada, apapun situasi tergantung dari kita. Ya, jelinya teman-teman. Yang jadi pertanyaan sekarang, seperti apa teman-teman yang akan datang? Karena yang hadir hari ini seperti yang tadi yang teman-teman lakukan. Yang tersusun rapi, beliefnya seperti apa? Bawah sadar yang saya sampaikan tadi. Sehingga respon apapun dan seterusnya itu bisa saja terjadi. Di situasi pandemi, kalau kita lihat di YouTube, ada orang pemain bisnis online, dapatnya mungkin miliaran dan seterusnya, tapi nyusut di jadi tersangka dan seterusnya. Itu salah satu akses, karena orang memanfaatkan traffic yang ada dengan segmen yang ada, sehingga ada hal yang mungkin mereka manfaatkan lewat yang situasi kebutuhan dan apa yang terjadi. Begitupun dengan narasi positif. Banyak hal yang narasi positif dengan situasi pandemi ini, sehingga kita sesama memilih yang mana yang kita ingin hadapi. Kalau terkait dengan SDGs ya, dengan pendekatan isu global, ya tergantung kepentingan apa ya. Di Indonesia kita masih punya tantangan angka kematian. Belum lagi kematian, ada lagi stunting. Belum lagi stunting dan seterusnya, ada situasi perilaku yang terkait dengan tumbuh kembang. Lahir selamat saja belum tentu selamat, karena diperhadapkan dengan situasi tumbuh kembang yang tidak memungkinkan dia bisa berkompetisi dengan situasi yang saat ini. Sehingga mungkin kesimpulan saya adalah kesiapan kita membangun belief yang saya maksud, memberi kesempatan anugerah yang Tuhan kasih yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa berbagai macam potensi yang ada pada umat manusia, terutama wilayah kita ini, sehingga kesempatan mungkin bisa jadi terbuka lebar dengan situasi pasca pandemi. Karena mau tidak mau, era disrupsi dan seterusnya, bisa jadi instrumen yang lain dibuka sedemikian lebarnya, tapi ada mungkin yang lalu itu sudah tidak zaman lagi dan seterusnya. Jadi banyak hal yang menurut saya, selain masalah pandemi yang sedemikian luar biasa, tidak ada lagi batas demokrasi satu negara antara satu dengan lain, semua orang bisa lain. Jadi instrumen administrasi bisa jadi domisili itu tidak ada lagi. Orang lain di mana-mana dan seterusnya bisa berkomunikasi. Sehingga mungkin yang perlu kita siapkan adalah buat teman-teman sekalian adalah instrumen kita menghadapi era disrupsi dalam tanda kutip yang begitu menantang bisa jadi. Di luar sana orang bisa sudah bicara 6G. Kita masih berputar dengan 4G, belum lagi 5G yang mungkin teman-teman belum terakses. Ya, orang di depan mata, orang bisa saja langsung secara virtual bisa berhadapan, bisa dalam bentuk NFT 3 dimensi mereka hadirkan kehidupan ini secara virtual tanpa mereka datang, dan secara virtual, secara fisik 3 dimensi mereka bisa hadirkan. Itu yang terjadi saat ini di media kampus mereka. Pantau lagi, tidak lagi mungkin dalam bentuk kadaver, untuk praktikum anatomi, dalam bentuk NFT virtual. Manusia 3 dimensi mereka sudah ada di dalam mereka. Ya, seperti itu yang terjadi saat ini. Belum lagi aspek sosial, ekonomi dan seterusnya, yang menurut saya selain COVID mungkin kesempatan untuk hal lain yang terkait dengan masalah kesehatan bisa jadi terbuka lebar. Saya pikir itu untuk narasi saya, karena terbatas untuk narasi yang sedikit provokatif berbahaya, karena ini kan takut ada yang lain dan seterusnya. Tapi ini narasi yang standar-standar saja. Minimal teman-teman bisa ketahui bahwa kalau Anda ketahui bahwa miliknya masih salah, seperti apa yang Anda teman-teman saat ini, cepat ubah belief itu dengan kuncinya adalah intentionnya, pengulangan hal yang positif dengan pendekatan emosional, mungkin hal yang sederhana itu mungkin secara tersusun rapi milik teman-teman, termasuk saya mungkin bisa jadi. Bagi demikian,
Baik, itulah mungkin sedikit narasi ataupun argumen yang diterapkan oleh narasumber pertama kita. Nah, bagaimana kalau menurut narasumber kita yang kedua dalam hal ini, Kak Afdal, saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kakanda. Mungkin untuk poin pertama dan ketiga itu di luar kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan yang ketiga. Adapun pertanyaan kedua yang ditanyakan tadi oleh Kakanda mengenai masalah sejauh mana pengaruh penanganan COVID ini jika dikaitkan dengan pencapaian SDGs. Nah, ketika kita berbicara SDGs atau pembangunan berkelanjutan, ini erat kaitannya kita berbicara tentang salah satunya poin di sini adalah berbicara tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Bagaimana kemudian kita meretas adanya kemiskinan, kasus-kasus kemiskinan, bagaimana kita kemudian mampu mensejahterakan, minimal mengangkat derajat orang-orang yang masuk dalam kategori kemiskinan itu menjadi prasejahtera, kemudian masuk menjadi sejahtera. Kaitannya dengan penanganan COVID jelas terlihat sangat signifikan. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini justru malah menjadi beban baru bagi negara. Beban baru dalam hal upaya penanganan. Ini kaitannya dengan produktivitas dan efektivitas pencapaian program itu sangat dipengaruhi dengan adanya pandemi. Bertambah beban negara, belum selesai kita dengan masalah kemiskinan, belum selesai kita dengan masalah keterbelakangan pendidikan. Datang lagi persoalan wabah yang kemudian menjadi tambahan beban bagi negara. Yang mau tidak mau sudah menjadi rahasia umum ketika beberapa alokasi dana yang seyogyanya itu dilakukan untuk pembangunan hal-hal yang lain itu kemudian dialihkan dalam upaya pencegahan COVID atau penanganan COVID. Secara jelas di sini terlihat hubungan bahwasanya dengan adanya COVID ini itu kemudian dapat menghambat pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini. Nah, untuk itu dengan adanya pencegahan atau penanganan COVID ini, yang mana pandemi COVID ini sebenarnya di sini berfungsi atau berstatus sebagai gap sekat yang kemudian harus segera diretas agar efektivitas pembangunan hal-hal yang lain berkaitan dengan infrastruktur, bagaimana kemudian peningkatan kesejahteraan, pemerataan pendidikan, pembangunan semacamnya itu kemudian bisa kembali berjalan sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Kira-kira seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang diutarakan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan berdasarkan request penanya tadi bahwa pertanyaan tersebut tidak usah dikembalikan pada penanya tersebut. Baik, mungkin masih ada di antara Kakanda dan Ayunda, bahkan teman-teman yang mungkin masih ingin melontarkan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, siapa tahu masih ada dari teman-teman atau Kakanda dan Ayunda. Mumpung kami menghadirkan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, saya persilahkan mungkin kepada Saudara Muhammad Ridwan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Muhammad Ridwan dari pengurus. Adapun pertanyaan saya, Pak, di sini kita ketahui bahwa COVID-19 ini semakin hari semakin berakar, Pak. Dan yang mau saya tanyakan di sini, apakah yang salah sebenarnya di sini? Apakah yang salah sebenarnya di sini? Dari program pemerintahnya atau memang masyarakatnya seperti itu? Kenapa semakin hari semakin ada varian baru, Pak, varian baru COVID-19? Padahal masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan. Yang salah sebenarnya di sini siapa, Pak? Apakah dari pemerintahnya sendiri atau masyarakatnya, Pak? Atau kalau memang dari luar varian baru ini, kenapa dari dulu tidak dicegah?
ditutup di bandara atau bagaimana Pak untuk pemerintah begitu? Mungkin itu dari saya, memberikan kepada federasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, mungkin saya bisa mengulang pertanyaan dari Saudara Muhammad Ridwan. Jadi melihat situasi sekarang itu COVID-19 ini semakin hari semakin naik, dan siapakah yang salah dalam hal ini? Apakah kebijakan pemerintah atau masyarakat itu sendiri? Baik, mungkin langsung bisa saja dijawab oleh narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Gafar. Dengan ini disilahkan. Ya, ini virus terkait dengan COVID sendiri ya, kalau kita lihat terbagi dua ya, ada yang virus of concern, ada yang intens. Yang concern ya, yang intens, concern. Kalau yang concern itu yang punya kecenderungan daya rusak yang tinggi ya. Jadi tidak serta-merta bahwa Omicron bisa jadi di satu wilayah ada yang varian misalnya yang Omicron, di Afrika Selatan kecenderungannya daya rusaknya tinggi dan seterusnya. Ya, ada riset yang melatar belakang sehingga mutasi itu sedemikian begitu hebatnya. Yang bisa jadi di saat yang sama kita punya wilayah di Goa misalnya, kita sudah melahirkan varian seterusnya, tapi dalam kategori yang intens saja. Bisa jadi mereka melemah, akhirnya tidak punya efek sama dengan biasa. Tapi yang konsen dalam tanda kutip tadi, yang didefinisi di 15 alfabet Yunani tadi sampai dan seterusnya, alfa, beta, delta, dan akhirnya sekarang Omicron, itu punya kecenderungan daya rusaknya yang tinggi, yang punya fatality rate-nya tinggi dan seterusnya, angka kesakitan, daya rusak, rujukan dan seterusnya, punya ketahanan, target organ yang spesifik misalnya. Ya syukur-syukur Omicron punya target organnya tidak di paru, tapi di daerah tenggorokan, sehingga hampir semua orang yang terpapar pasti ada radang tenggorokan, sertai demam atau menggigit. Seperti itu yang saya dapatkan. Jadi kalau kita bilang kenapa ini semakin meninggi, malah saya bilang ini kasus semakin menurun. Hari ini gua tadi dirilis 3 kasus, yang sembuh 32. Jadi artinya apa? Positivity rate-nya rendah, semakin menurun, CT-nya juga semakin menurun, dan angka kesembuhan positivity rate yang sembuh juga semakin tinggi. Artinya ya sebentar lagi ini virusnya hilang. Ya kita lagi menunggu varian baru, kalau memang sudah ada varian baru. Yang diidentifikasi di London siang ini katanya meningkat, itu masih varian Omicron. Artinya apa? Belum ada signifikan varian of concern tadi, virus of concern yang diidentifikasi oleh WHO itu bisa membahayakan. Belum ada narasi di dunia bahwa ada varian baru selain Omicron yang membahayakan. Artinya DN-nya nih, artinya Delta sudah, Omicron ya sebentar lagi. Apalagi seiring dengan vaksinasi kita semakin tinggi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu disalahkan. Kita menikmati situasi ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menyelami situasi ini sehingga ada hal yang bisa kita identifikasi bahwa kita dalam situasi pandemi, walaupun kita tidak menutup kemungkinan di antara kita keluarga yang mungkin sudah terpapar dan mungkin ada juga dalam. Bayangkan situasi Delta pada saat itu hampir tiap hari kita menerima berita-berita. Tapi Omicron walaupun ada angka kematian tidak seramai Delta yang lalu. Banyak teori terkait dengan bagaimana virus ini disebarkan dan seterusnya. Tapi ini teori. Tapi tidak mungkin dari Wuhan langsung ke Makassar yang punya daya rusak dan seterusnya. Di negara China juga tidak mudah kita expose orang dapatkan pasien yang ini sedemikian tidak mudah. Negara mengatur sedemikian. Tidak boleh lihat mereka punya kepentingan tersendiri. Begitu hebatnya China, bisa jadi kasus mereka lebih banyak, yang meninggal lebih banyak, tapi tidak terpublish.
atau mungkin sebaliknya, kita tidak tahu. Yang jelas negara kita punya dampak dengan COVID ini dampaknya luar biasa. Ya, beberapa situasi kita tidak inginkan. Ya, ada yang sudah luka dan seterusnya, ada yang orang berusaha dengan kerja dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu yang saya sampaikan. Demikian ya, demikian dari saya. Sementara mungkin tidak ada lagi. Nilai topik wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi argumen dari narasumber kita yang pertama. Nah, gimana nih untuk argumen dari narasumber kita yang kedua dalam hal ini, Pak Afdal? Saya dengan hormat disilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di sini sempat pertanyaannya yang saya tangkap di sini. Yang pertama itu kenapa? Kenapa dari hari ke hari virus ini tidak ada hentinya? Selalu muncul variasi-variasi yang baru atau mutasi-mutasi ini kenapa bisa terjadi? Kemudian yang kedua itu intinya siapa yang kemudian disalahkan? Masyarakatkah yang salah ataukah pemerintah yang salah? Nah, berbicara tentang mutasi virus, secara teorisis ini ada kaitannya dengan sistem imunitas, sistem kekebalan individu, dan sistem kekebalan komunitas. Sistem kekebalan individu itu adalah ketika kita berbicara tentang masing-masing orang, masing-masing daya tahan tubuh orang. Ketika kita berbicara sistem kekebalan komunitas, berarti itu mencakup kekebalan banyak orang dalam suatu wilayah tertentu. Ketika sistem kekebalan tubuh individu, sistem kekebalan individu itu baik, maka perlahan akan membentuk sistem kekebalan komunitas yang baik. Ketika sistem kekebalan komunitas baik, maka yakin dan percaya virus itu tidak akan lagi ditemukan. Misalnya, kenapa salah satu sebab apa yang menyebabkan kenapa sistem kekebalan individu hari ini sampai hari ini itu tidak merata, sehingga dikatakan bahwa sistem kekebalan komunitas kita itu rendah misalnya. Itu karena berkaitan lagi dengan pertanyaan kedua, karena mungkin sebagian masyarakat di sini masih banyak yang tidak patuh, ataukah pemerintah yang masih kurang maksimal dalam melaksanakan program vaksinasi misalnya. Vaksinasi ini kan tujuannya bagaimana kemudian kita, pemerintah ini membentuk sebuah sistem kekebalan individu yang diharapkan perlahan membentuk suatu sistem kekebalan komunitas. Nah, ketika ditanya kenapa masih banyak virus ya, kembali lagi berarti sistem kekebalan komunitasnya itu masih ada masalah. Apa penyebabnya? Yaitu lagi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Siapa yang salah di sini, pemerintah atau masyarakat? Karena masing-masing punya kelemahan. Kalau kita mau bicara siapa yang salah, baik pemerintah ataupun masyarakat, masing-masing punya salah. Kalau kita mau berbicara siapa yang salah, tetapi lagi-lagi kita tidak perlu mencari siapa yang perlu kita kambing hitamkan, tapi kembali kita bagaimana kita mengembalikan hal ini, fenomena ini kepada diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kembalikan pada diri kita sebuah pertanyaan besar. Apa yang telah saya lakukan hari ini? Manfaat apa yang sudah saya sebar hari ini dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan segala jenis variannya. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah mungkin jawaban-jawaban dan argumen yang diutarakan oleh para narasumber kita yang luar biasa, sehingga dapat saya menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencegahan COVID-19 ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Bukannya saling menyalahkan, tetapi butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya untuk melakukan langkah preventif COVID-19 varian Omicron ini. Baik, karena melihat sudah pukul
waktunya untuk hadir di acara dialog interaktif pada malam hari ini. Saya Rizky Shantika, moderator, meminta maaf kepada Kakanda dan Ayunda dan teman-teman sekalian kalau saya terdapat salah-salah kata. Jujur ini merupakan pengalaman saya menjadi moderator di dialog interaktif ini, dan saya juga mewakili pengurus HMD Kesehatan Masyarakat. Memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama acara ini, dan semoga kita bisa menjadikan kesalahan tersebut menjadi introspeksi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Okay, I think that's all. Thank you very much for my attention. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dimulai dari narasumber pertama. Dalam hal ini Bapak Dr. Gafar menerima sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Umum HMJ Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini Ayunda Siti Hamidah. Baik, saya undang kepada Bapak Dr. Gafar dan Ayunda Siti Hamidah untuk maju ke depan dalam rangka penerimaan sertifikat. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat pada narasumber kedua kita, dalam hal ini Bapak Muhammad Rida Afdal, yang akan diserahkan oleh Kepala Departemen Penalaran dan Keilmuan, dalam hal ini Saudari Murni Ramadhani. Baik, saya undang kepada Kak Afdal untuk maju ke depan dan Saudara Murni untuk melakukan penyerahan sertifikat. Baik, mungkin cukup sekian dialog interaktif pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan Kakanda dan Ayunda serta teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agenda selanjutnya adalah foto bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin pengurus bisa bergabung dengan foto bersama ini. Mungkin juga Dewan Senior yang hadir pada malam hari ini bisa bergabung bersama kami untuk foto bersama dengan kedua narasumber kita. Baik, mungkin saya silakan. Mungkin bisa itu sini sedikit. Yang mereka ini ada. Kita dulu. Ada pendek kok poster. Apa dari semua kok. Gitu.
Agar acara ini bernilai ibadah, masyarakat yang sifatnya dan saya mengerti bahwa merkuri. Sampelnya akan kita uji untuk melihat kandungan bahan berbahaya yang ada di kosmetik adik-adik sekalian. Silakan. dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia.